Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ramadhani dari kelas IPS 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kembali tentang bab 3, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kehidupan. Berikut adalah videonya. Yang pertama, ada pengertian dari jujur itu sendiri. Kata jujur ini berasal dari bahasa Arab asidku atau asidik, yang berarti benar, kenyataan, atau nyata. Lawan kata dari jujur ini sendiri adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kazibu. Sedangkan menurut istilah, jujur ini adalah kesesuaian antara perbuatan dan ucapan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan juga ketegasan dan kemantapan hati, dan suatu kenyataan yang tidak dicampuri dengan sebuah kedustaan. Dan yang kedua itu ada pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau asyidik ini menjadi 3. Yang pertama itu jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua itu ada jujur dalam perkataan atau lisan kita. Nah, yang dimaksud dari jujur dari perkataan atau lisan kita ini, segala informasi yang kita dapat itu harus kita sampaikan secara benar dan secara jujur. Jangan menjadi dusta di kalangan masyarakat. Yang ketiga ada jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yang dimana yang dimaksud di sini adalah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya sendiri. Kejujuran ini sendiri merupakan suatu pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur ini sendiri identik dengan suatu kebenaran. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkan perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Dan di sini juga ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, atau ketika menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum untuk berlaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua itu ada Quran surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dan untuk kandungan-kandungannya sendiri itu, yang pertama ada kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 tadi, yang dimana ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi, karena demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dan yang kedua ada kandungan Quran surah At-Taubat ayat 119. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya. Jadi itu saja review atau rangkuman yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan atau masih banyak
materi yang belum saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya Ali Ramadhani dari kelas IPS 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.